Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 243 Dua tingkat. Ada dua jenis tantangan utama. Yang pertama adalah memilih lawan saat itu juga. Jika tidak ada penantang di tempat, arena pertarungan di Tian akan mengirimkan seorang ahli. Kekuatan arena pertarungan di Tian sungguh tak terduga. Tentu saja, hal itu telah mengangkat sekelompok ahli. Para ahli yang dikirim oleh arena pertarungan di Tian dikenal sebagai pejuang maut. Dari namanya saja, orang bisa mengatakan bahwa para Death Warrior adalah orang-orang yang kuat dan tak kenal takut. Jika dia menyerang, dia pasti akan melihat darah. Tian Yun, mohon tunggu sebentar. Hakim berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Di dalam ruangan mewah di titik tertinggi arena pertarungan di Tian, terdapat jendela yang memungkinkan seseorang untuk melihat seluruh arena pertarungan di Tian. Saat ini, ada beberapa lelaki tua yang sedang menonton. Tianyun ini sangat kuat. Saatnya mengirimkan Death Warriors, kata salah satu tetua berpakaian hitam. Itu benar. Namun, prajurit kematian biasa jelas bukan tandingan Tianyun. Saya menyarankan agar kita melepaskan 18 dulu. Jika 18 tidak bisa menang, maka kami akan melepaskan 17. Kata lelaki tua lainnya. Saya setuju. Saya juga setuju. Orang-orang tua lainnya mengangguk. Kemudian, mereka menyampaikan perintah tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria yang sangat tinggi dan kuat dengan penuh bekas luka bergegas ke arena pertarungan. Seluruh tubuh pria kekar itu dipenuhi aura pembunuh. Matanya seperti mata binatang buas saat dia menatap Lu Ming. Kata, 18, terukir di wajah pria itu. Nomor 18 adalah Death Fighter di arena pertarungan di Tian. Terlebih lagi, itu nomor 18. Saat penonton melihat pria bertubuh besar ini, mereka semua berseru kaget. Dikatakan bahwa hanya prajurit kematian dengan kekuatan tempur yang sangat kuat yang memenuhi syarat untuk memiliki kata-kata yang terukir di wajah mereka. Konon ada 5 master bela diri hebat kelas 7 terkuat di arena pertarungan di Tian, dari 16 hingga pukul 20.18 ini adalah salah satunya. Sepertinya arena pertarungan di Tian sangat menghargai Tianyun. Tentu saja, jika Tianyun ingin memenangkan 10 kemenangan berturut-turut, dia harus membayar 90.000 kristal spiritual. Bagaimana arena pertarungan di Tian bisa membiarkan Tianyun menang dengan mudah? Petik 2. Itu benar, luar biasa. 10 kristal spiritual hari ini dihabiskan dengan sangat baik. Saya kira mereka yang tidak datang akan menyesalinya sampai mati. Tatapan Lu Ming sedikit berkedip dan dia melihat ke 18. Lu Ming bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dari pihak lain. Prajurit kematian di arena pertempuran di Tian akhirnya menjadi menarik. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Sedikit semangat juang muncul di matanya. Tianyun, kamu harus berhati-hati. 18 tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hakim itu baik hati terhadap seorang jenius seperti Lu Ming dan dia mengingatkannya. Terima kasih banyak. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, mari kita mulai. Hakim mengumumkan. Mengaum. Dengan pengumuman hakim, 18 orang mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dengan gerakan tangannya, palu meteor muncul. Palu meteor itu mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menghantam Lu Ming. Palu meteor adalah senjata yang aneh. Sangat sulit untuk dikuasai, tetapi setelah dikuasai, itu akan menjadi sangat kuat. Palu meteor itu seperti bintang jatuh, meledak ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak mengelak. Sebaliknya, dia menusukkan tombaknya. Ding, ding, ujung tombaknya secara akurat menembus palu meteor, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Tombak panjang itu tidak bergerak sama sekali, tapi palu meteor itu terlempar kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Garang 18 berubah drastis. Dia melompat tinggi dan menghindari palu meteor. Palu meteor menghantam ring pertempuran, mengeluarkan ledakan yang dahsyat. Jika bukan karena formasi prasasti yang ditorehkan oleh para ahli arena pertarungan di Tian, pasti sudah meledak. 18 ini mungkin sebanding dengan master bela diri kelas 8 biasa. Hati Lu Ming tergerak. Namun, seorang guru bela diri hebat kelas 8 bukanlah apa-apa di depan Lu Ming. Bas. Setelah itu, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan 18 orang seperti hantu. Dia kemudian mengayunkan tombaknya pada usia 18 tahun. Ledakan.
18 diblokir dengan rantai besi tetapi tidak ada gunanya. Tombak Luming langsung mengenainya. Dia terbang lebih dari 100 meter dengan palu meteor sebelum dia berhenti. Dia telah menang. Tianyun menang. Dia menang dengan cara yang bersih dan langsung. Seluruh penonton memandang Luming dengan kaget. Mereka tidak terkejut Luming akan menang. Namun, mereka terkejut karena Luming menang dengan mudah. Di titik tertinggi arena pertarungan di Tian, beberapa lelaki tua menyaksikan dengan mata berbinar. Tianyun ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taraf. Dia adalah seorang jenius tingkat iblis yang tiada taranya. Hanya para jenius tak tertandingi yang satu tingkat lebih tinggi darinya yang bisa melawannya. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk menghentikannya. Seorang lelaki tua menghela nafas. Itu benar. Saya merasa Tianyun ini bahkan belum menggunakan sebagian besar kekuatannya. Bahkan jika 16 orang naik, dia tidak akan menjadi lawannya. Kalau begitu biarkan dia mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Jika saatnya tiba, selama kita beroperasi sedikit, kitalah yang akan mendapat untung besar. Haha, benar. Kalau begitu, biarkan 17 dan 16 naik. Bukan saja para tetua tidak sedih, wajah mereka juga dipenuhi dengan kegembiraan. Selanjutnya, seorang pria dengan ukiran wajah berusia 17 tahun muncul. Dia masih bukan tandingan Luming. 9 kemenangan berturut-turut. Setelah 9 kemenangan berturut-turut, seorang gadis berusia 20-an muncul. Kata 16 terukir di wajahnya. Kekuatan wanita ini jauh lebih kuat dibandingkan 17 dan 18 tahun sebelumnya. Dia sebenarnya telah memahami kekuatan. Sayangnya, dia masih jauh dari Yang Zaitian. Dia sama sekali bukan tandingan Luming. Kekuatan api Luming meledak dan dia mengalahkan lawannya dengan mudah. 10 kemenangan berturut-turut. Luming telah menantang seseorang satu tingkat lebih tinggi dan meraih 10 kemenangan berturut-turut. Menurut aturan, dia bisa mendapatkan 90.000 kristal spiritual sebagai hadiah. Tianyun, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Hakim memandang Luming dan bertanya. Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada Luming. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia terus menantang, dia harus melewati 2 level. Meskipun jarang sekali mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut melawan seseorang yang satu level lebih tinggi, masih ada 1 kemenangan sesekali. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melewati 2 level dan mengalahkan mereka. Untuk pertarungan yang 2 tingkat lebih tinggi darinya, dia akan diberi hadiah 100.000 kristal spiritual untuk 1 kemenangan, dan untuk setiap kemenangan yang dia menangkan, dia akan diberi hadiah tambahan 100.000 kristal spiritual. Seberapa menggodakah ini? Namun, terlalu sedikit orang yang bisa mendapatkannya. 6 pahlawan matahari terik saat ini semuanya jenius yang telah menantang lawan 2 tingkat di atas mereka dan menang. Di antara 6 pahlawan, 5 di antaranya meraih 4 kemenangan berturut-turut di 2 level. Hanya pemimpin dari 6 pahlawan, Qiu Changkong, jenius tak tertandingi dari sekolah pedang 10 arah, yang telah mencapai rekor 7 kemenangan berturut-turut di 2 level. Itu juga merupakan pencapaian tertinggi kerajaan matahari terbakar dalam 100 tahun terakhir. Akankah Tianyun menerimanya? Saya memilih untuk melanjutkan tantangan ini. Luming berkata tanpa ragu-ragu. 90.000 kristal terlalu sedikit untuk 10 kemenangan berturut-turut. Menyeberangi 2 level adalah tujuan Luming. Dia tergoda oleh imbalannya dan dia tidak akan melewatkannya. Suara mendesing. Adegan itu menjadi gempar ketika semua orang menjadi bersemangat. Tianyun setuju untuk melanjutkan tantangannya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tidaklah umum melihat tantangan yang 2 tingkat lebih tinggi. Melihat Luming setuju, juri tersenyum bahagia dan berkata, Tianyun, kita perlu mengatur agar orang-orang menerima tantangan yang 2 tingkat di atas kita. Kami tidak bisa langsung memulainya, butuh waktu 3 hari. Apakah kamu bersedia melakukannya? 3 hari kemudian, Luming tercengang. Dia lalu mengangguk setuju. Bab 244, Rumah Lelang di Tian. Baiklah, kami akan melanjutkan tantangannya 3 hari kemudian. Hakim memperlihatkan senyuman bahagia dan menangkupkan tinjunya ke segala arah. Semuanya, lusa akan menjadi hari lelang besar yang diadakan Balai Lelang di Tian setiap setengah tahun sekali. Saya berharap semua orang dapat menghadirinya. Tantangan hari ini akan berakhir di sini. Lelang. Luming tercengang dan dia menunjukkan ekspresi tertarik.
Kemudian, dia berjalan menuruni ring pertarungan. Kakak Tianyun, aku mulai semakin mengagumimu. Lakukan yang terbaik dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba, kamu akan memecahkan rekor 6 pahlawan matahari terik dan namamu akan mengguncang seluruh kekaisaran matahari yang terik. Begitu dia keluar dari arena pertarungan, Ming Feng berlari dengan tidak sabar dan berkata dengan penuh semangat. Lu Ming tersenyum tipis. Di antara 6 pahlawan, 5 lainnya telah memenangkan 4 kemenangan berturut-turut di 2 level, sementara Qiu Changkong telah memenangkan 7 kemenangan berturut-turut di 2 level. Bisakah dia menerobos? Sejujurnya, Lu Ming tidak percaya diri. Terkadang, itu juga bergantung pada keberuntungan. Jika seseorang berada 2 level lebih tinggi dan bertemu dengan para jenius setingkat 6 pahlawan matahari terik, akan sulit untuk menang. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka bertiga meninggalkan arena dan berjalan menuju Star Hall umum. Kakak Tianyun, lelang di Tian akan diadakan lusa. Apakah kamu mau pergi? Ming Feng bertanya. Tentu saja aku pergi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi bersama. Aku akan menelepon adikku. Kata Ming Feng. Lu Ming mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, Ming Cheng, Ming Feng, kalian kembali dulu. Masih ada yang harus kulakukan. Baiklah. Ming Cheng dan Ming Feng mengangguk dan kembali ke Star Hall umum. Lu Ming berjalan menuju pasar. Lelang di Tian bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis sampingan dari arena pertarungan di Tian. Acara ini tidak sering diadakan dan biasanya diadakan setiap setengah tahun sekali. Namun, banyak harta berharga akan muncul setiap saat. Lu Ming juga agak tergoda. Namun, dia memiliki kurang dari 200.000 kristal spiritual pada dirinya sekarang, dan itu terlalu sedikit. Jika dia menemukan harta karun yang dia sukai dan tidak memiliki cukup kristal spiritual untuk membelinya, dia akan muntah darah. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk menjual semua barang lain yang dia miliki. Dia memiliki semua jenis bahan pandai besi, ramuan spiritual, pil, senjata spiritual, dan banyak metode budidaya dan teknik seni bela diri pada dirinya. Mereka menumpuk di pegunungan dan Lu Ming tidak menggunakannya. Dia berencana menjual semuanya. Setelah tiba di pasar, Lu Ming pergi ke setiap toko dan menjual sebagian barangnya. 3 jam kemudian, Lu Ming telah menjual semua barangnya. Dia telah menjual barang-barang itu dengan total 300.000 kristal spiritual. Selain kristal spiritual yang dia miliki sebelumnya, dia memiliki hampir 500.000 kristal spiritual. 500.000 yuan sudah cukup. Setelah itu, Lu Ming kembali ke asrama. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar dengan liar di ibu kota kekaisaran. Jenius yang tak tertandingi dari Aula Bintang Umum, Tianyun, akan menantang seseorang yang 2 tingkat di atasnya di arena pertempuran di Tian. Ia memiliki harapan untuk memecahkan rekor 6 pahlawan matahari terik. Berita ini menimbulkan keributan besar saat menyebar. Tantang rekor 6 pahlawan terik matahari. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang berdiskusi dan menebak-nebak. Tentu saja, Lu Ming juga telah mendengar berita itu. Hal pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah arena pertarungan di Tian. Berita ini pasti dirilis oleh arena pertarungan di Tian. Tidak ada alasan lain selain membiarkan lebih banyak orang pergi dan menonton pertempuran 3 hari kemudian. Berapa banyak kristal spiritual yang dapat diperoleh arena pertempuran di Tian dalam kasus tersebut? Lu Ming tersenyum pahit. Arena pertarungan di Tian ini terlalu pandai memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang. Namun, Lu Ming tidak peduli. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lu Ming, Ming Chen, Ming Feng, dan Ming Zhu menuju ke rumah lelang di Tian. Rumah lelang di Tian tidak jauh dari arena pertarungan di Tian. Tuan Muda Tianyun, Anda adalah tamu terhormat. Silakan ikuti saya ke ruang tamu. Saat kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang tiba di rumah lelang di Tian, seorang wanita muda yang sangat cantik menyambut mereka. Ruang VIP. Mereka berempat tercengang. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ia menduga ini ulah arena pencak silat di Tian. Tentu saja dia tidak akan menolaknya. Mereka berempat mengikuti wanita muda itu dan tiba di ruang VIP. Rumah lelang di Tian terbagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah aula utama, tempat para penawar biasa duduk. Di lantai 2 di atas aula utama, terdapat ruangan untuk tamu-tamu terhormat yang mengelilingi aula utama. Di ruang VIP,
lingkungannya elegan, tersedia teh, buah-buahan, dan makanan ringan. Nyaman dan tenang. Mereka yang bisa memasuki ruang VIP mewakili status mereka. Mereka berempat memasuki ruang VIP No. 7. Mereka duduk di ruang VIP dan melihat keluar melalui kaca. Setidaknya ada 50.000 orang di aula. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Begitu banyak orang. Ming Feng melihat keluar dengan penuh semangat. Harta nanti adalah yang paling penting. Sekalipun kita tidak mampu, ada baiknya kita memperluas wawasan kita. Mingzu berkata sambil tersenyum. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu jika bukan karena Lu Ming, bagaimana mereka bertiga bisa memenuhi syarat untuk memasuki ruang VIP. Setengah tahun yang lalu, dia juga pernah ke sini, tapi hanya di aula. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke platform tinggi di depan aula. Aula menjadi sunyi. Saya Duzi, pembawa acara lelang ini. Terima kasih sudah datang. Kini, pelelangan resmi akan dimulai. Pertama, mari kita keluarkan item pertama hari ini. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan suara yang jelas. Kemudian, seorang wanita cantik dengan sosok melengkung mengeluarkan piring giok. Di pelat giok, ada sepotong logam merah. Semuanya, saya yakin Anda telah melihat bahwa ini adalah sepotong besi roh batu merah, bahan terbaik untuk menempa senjata spiritual level 4. Harga awalnya adalah 10.000 kristal spiritual, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1.000 kristal spiritual. Du Zi mengumumkan, 10.000 kristal, begitu mahal. Ming Feng diam-diam terdiam. Ini adalah bahan yang bisa digunakan untuk menempa senjata spiritual tingkat 4, jadi tentu saja harganya mahal. Kata Mingsu. Saat suara Du Zi turun, seseorang segera mengajukan penawaran. Saya menawar 11.000 kristal spiritual. Saya akan membayar 12.000. Perlahan, harganya naik menjadi 22.000 dolar, dan dibeli oleh orang tua. Selanjutnya adalah sebotol ramuan yang sangat berguna bagi seniman bela diri alam Grandmaster. Harga awalnya adalah 800 kristal spiritual, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100 kristal spiritual. Lalu, itu item kedua. Tidak mungkin setiap barang bisa semahal barang pertama, yang harganya puluhan ribu kristal spiritual. Tidak banyak prajurit di bawah level Grandmaster seni bela diri yang mampu membelinya. Saya akan membayar 1.000 kristal spiritual. Saya menawar 1.100 dolar. Segera, sekelompok Grandmaster bela diri mulai mengajukan penawaran. Lu Ming menyesap tehnya sambil menonton. Lu Ming tidak tertarik pada pil yang dapat meningkatkan budidaya seorang Grandmaster bela diri. Pil jenis ini akan mempunyai efek pada seniman bela diri biasa, tapi baginya, efeknya sangat kecil. Itu jauh kurang efektif dibandingkan membeli inti Yao untuk disempurnakan. Namun, berbeda bagi orang lain. Mereka tidak memiliki garis keturunan yang menentang surga seperti garis keturunan pemakan roh. Sangat jarang mereka memiliki ramuan yang dapat meningkatkan basis budidaya mereka. Segera, harga ramuan itu dinaikkan menjadi 2.000 kristal spiritual. 2.100 dolar. Mingzu juga mulai menawar, matanya menunjukkan ekspresi keinginan. 2.200 dolar. Namun, seseorang segera menambahkannya. 2.300 dolar. 2.500 dolar. Harganya terus meningkat. Mingzu menghela nafas. Harga ini terlalu tinggi untuknya, dan dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Bab 245 Cairan Asli Bawaan. 3.000 dolar. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar dan menyebar ke seluruh tempat. Mingzu tercengang karena suara itu adalah suara Lu Ming. Lu Ming memperhatikan botol pil ini. Karena Lu Ming telah mengajukan penawaran, Mingzu tidak akan mengajukan penawaran. 3.100. Seseorang di aula terus menawar. 4.000 dolar. Lu Ming tersenyum dan meningkatkan tawaran menjadi 4.000 kristal spiritual. Kerumunan terdiam. Lu Ming mengajukan penawaran tanpa ragu-ragu dan menambahkan 900 kristal spiritual sekaligus. Jelas sekali dia bertekad untuk menang. Mingzu, Ming Cheng, dan Ming Feng juga sedikit terkejut. Meskipun botol pil ini bagus, itu hanya lebih efektif bagi seniman bela diri di peringkat bawah Grand Martial Master. Dengan kultivasi Lu Ming, itu tidak akan banyak berguna. Dia tidak tahu mengapa Lu Ming begitu tertarik. Apakah ada tawaran lagi? Du Zi bertanya. Tidak ada yang mengajukan penawaran. Setelah itu,
Du Zi bertanya 3 kali, tapi tidak ada yang mengajukan penawaran. Sebotol pil ini secara alami adalah milik Lu Ming. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda cantik datang membawa pil. Lu Ming mengeluarkan 4.000 kristal spiritual dan menyerahkannya padanya. Mingzu, sebotol pil ini untukmu. Lu Ming mengambil pil itu dan memberikannya kepada Mingzu. Berikan padaku. Mingzu tercengang. Di sampingnya, Ming Cheng dan Ming Feng juga sedikit terkejut. Pil yang ditawar Lu Ming sebelumnya adalah untuk Mingzu. Aku baru saja melihat kamu menginginkannya, jadi aku membelikannya untukmu. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa menerima pil yang begitu berharga. Meskipun Mingzu sangat bersemangat, dia tetap menolak. Terima kasih kembali. Itu hanya sebotol pil. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saudari, terima saja. Anda tidak bisa menyia-nyiakan niat baik kakak Tianyun. Ming Feng terkekeh sambil mengedipkan matanya ke arah mutiara. Matanya dipenuhi dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Benar, kakak kedua, kamu harus menerimanya. Ming Cheng tersenyum seperti rubah yang licik. Wajah Mingzu tiba-tiba memerah. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Matanya yang besar berkaca-kaca, dan suaranya selembut nyamuk. Terima kasih banyak, Tuan Muda Tianyun. Karena itu, dia mengambil botol itu dari tangan Lu Ming, matanya dipenuhi kegembiraan. Di sampingnya, Ming Cheng dan Ming Feng menyeringai. Mereka memandang Lu Ming dan kemudian ke Mingzu. Mereka mengangguk dari waktu ke waktu. Apa yang Anda tertawakan? Lu Ming memandang mereka berdua tanpa berkata-kata. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melihat bahwa dia menginginkan mutiara itu, jadi dia membelinya. Itu tidak memerlukan banyak kristal spiritual, sebagai cara untuk berterima kasih atas bantuan yang diberikan mutiara kepadanya ketika dia memasuki aula bintang umum. Pelelangan berlanjut, barang demi barang dilelang. Beberapa di antaranya sangat langka, dan harganya mencapai puluhan ribu kristal. Beberapa hanya bernilai beberapa ratus kristal. Namun, Lu Ming sedikit kecewa. Barang-barang ini tidak berguna baginya dan dia tidak tertarik padanya. Adapun kota Ming dan Ming Feng, mereka memperhatikan beberapa dan berpartisipasi dalam penawaran. Segera, lebih dari 100 item jatuh ke tangan orang yang berbeda. Item berikutnya adalah item terakhir dari lelang ini. Tentu saja, itu juga yang paling berharga. Saat ini, Du Zi berkata dengan keras. Saatnya melelang item terakhir. Suasana di tempat kejadian langsung meninggi. Setiap lelang akan memiliki item final, dan semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Lu Ming sedikit tertarik. Du Zi melihat suasananya meningkat dan menunjukkan senyuman puas. Dia bertepuk tangan dan seorang wanita muda berjalan membawa piring giok. Pelat giok ditutupi dengan kain kasa sutra emas, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kamu harus mengetahui kegunaan dari harta karun ini. Semua orang tahu bahwa dalam budidaya seni bela diri, meskipun tubuh fisik bukanlah fondasinya, ia juga merupakan jalur tambahan yang sangat penting. Mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat tidak hanya memiliki vitalitas yang kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Bahkan masih banyak kegunaan luar biasa lainnya. Du Zi mulai menjelaskan kegunaan tubuh fisik. Mungkinkah itu harta karun yang dapat membantu pengembangan fisik? Petik 2. Ketertarikan Lu Ming segera muncul. Banyak orang di tempat kejadian juga memperlihatkan ekspresi antisipasi. Du Zi tersenyum dan melanjutkan, namun, sangat sulit untuk melatih tubuh fisik seseorang. Jika Anda mengandalkan teknik kultivasi untuk berlatih secara perlahan, kecepatannya akan sangat lambat. Ini juga akan menghabiskan banyak energi. Namun, ada jalan pintas. Ada banyak harta karun di dunia yang dapat dengan cepat melunakkan tubuh dan meningkatkan kekuatan tubuh dalam waktu singkat. Ada harta yang kuat dan lemah, dan efeknya berbeda. Du Zi sepertinya tidak terburu-buru dan menjelaskan dengan lambat, tetapi yang lain menahannya dan segera berteriak. Harta karun apa itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu benar. Apa itu? Buka dan lihat. Kalau ingin tahu, sederhana saja. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda akan mengetahuinya. Di antara semua harta karun di dunia, harta apakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap tubuh fisik? Petik 2. Harta karun apa yang paling efektif untuk tubuh fisik? Tak perlu dikatakan lagi, itu secara alami adalah cairan asli bawaan. Mengapa? Jangan bilang kamu punya cairan asli bawaan.
Sebuah suara terdengar, agak tidak percaya. Tiba-tiba terjadi keheningan. Ada yang kaget, tapi kemudian diam-diam mereka menggelengkan kepala. Cairan asli bawaan. Bagaimana mungkin? Dikatakan bahwa cairan asli bawaan adalah harta karun yang hanya bisa terbentuk setelah jutaan tahun. Bahkan banyak pula cairan asli bawaan yang baru lahir saat dunia diciptakan. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh dan dikenal sebagai yang nomor satu di dunia. Tentu saja, ada juga perbedaan pada cairan asli bawaannya. Menurut efek yang berbeda, itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Namun, bahkan cairan asal primordial tingkat rendah adalah harta langka di dunia dan sangat berharga. Susu spiritual api yang diperoleh Lu Ming saat itu juga dapat melemahkan tubuh. Namun, itu hanyalah sampah jika dibandingkan dengan cairan asli bawaan. Hahaha, temanku, tebakanmu benar. Harta karun ini adalah cairan asli bawaan. Du Ziha tertawa. Apa, kali ini adalah masalah besar. Seluruh tempat menjadi gempar. Itu benar-benar cairan asli bawaan, yang melampaui ekspektasi semua orang. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar cairan asli purba. Dapatkan, saya harus mendapatkannya. Banyak orang yang meraung, mata mereka terbakar api. Mereka melihat nampan di tangan gadis muda di platform tinggi, berharap mereka bisa mengambilnya sendiri. Di kamar tamu nomor 7, mata Lu Ming menyala-nyala. Ketiga saudara Ming sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Du Zi sangat puas dengan reaksi penonton. Semakin antusias penontonnya, maka harganya pun nantinya akan semakin tinggi. Du Zi mengulurkan tangannya dan menekannya sedikit, berkata, tenanglah sejenak. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Meskipun harta ini adalah solusi stok bawaan, itu hanya solusi stok bawaan tingkat rendah dan jumlahnya tidak banyak. Kata Du Zi. Semua orang mengangguk setuju. Itu normal jika nilainya rendah. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di kekaisaran matahari yang terik? Bahkan jika itu benar-benar muncul, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Pada saat ini, Du Zi mengulurkan tangan dan melepaskan kain kasa di nampan, memperlihatkan bola batu merah. Ini cairan asli bawaan. Semua orang mengungkapkan ekspresi bingung. Bab 246 tersesat jika Anda tidak punya uang. Bola batu ini berisi cairan asli bawaan. Jumlahnya tidak banyak, hanya 9 tetes. Du Zi menjelaskan sambil tersenyum. 9 tetes. Cukup, seseorang bergumam. Di sisi lain, beberapa orang tampak heboh. Cairan asli bawaan terlalu berharga. Tidak banyak orang yang mampu membelinya jika jumlahnya terlalu banyak. Namun, jika hanya ada 9 tetes, patut dicoba. Apalagi meski hanya 9 tetes, efeknya masih sangat mengejutkan. 9 tetes cairan asal mula. Aku ingin mereka. Lu Ming melihat bola batu itu, matanya dipenuhi tekad. Tubuhnya telah lama tertahan di kelas 2 dan belum berhasil menembusnya. Selama dia mendapatkan 9 tetes cairan asal bawaan, tubuhnya pasti akan maju pesat. Akan mudah baginya untuk menembus ke kelas 3. Jika itu masalahnya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. 9 tetes cairan asal mula telah dipelajari oleh para tetua arena pertempuran di Tian. Tidak ada kesalahan. Baiklah, penawaran akan dimulai sekarang. Harga awal untuk setiap tetes cairan asal mula adalah 10.000 kristal spiritual. 9 tetes akan menghasilkan harga awal 90.000 kristal spiritual. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5.000 kristal spiritual. Du Zi mengumumkan. Kak, banyak orang tersentak dan tampak sedih. Meski sudah menduganya, dia tetap kaget saat mendengar harganya. 90.000 kristal spiritual. Sebagian besar kemarahan rakyat telah padam. 100.000 kristal spiritual. Meski harganya mahal, tidak semua orang mampu membelinya. Segera, seseorang mengajukan penawaran dari salah satu ruang VIP. Dari suara di kamar tamu nomor 3, dia terlihat masih sangat muda. 110.000. Kemudian, suara lama terdengar dari kamar tamu nomor 9. 120.000. Di aula, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria tinggi dan kuat. 150.000. Di kamar tamu nomor 3, suara muda terdengar, tapi agak dingin. 160.000. Segera setelah itu, penawar dari ruang VIP nomor 9 mengikutinya. Di aula,
Mata pria kekar itu berkedip-kedip saat dia menatap bola batu di platform tinggi. Matanya dipenuhi keengganan. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menyerah pada penawaran. 160.000 kristal spiritual lebih dari seluruh kekayaannya. Dia hanya bisa menyerah. 170.000. Penawar di ruang VIP nomor 3 terus menaikkan penawaran. 180.000. Kamar tamu nomor 9 tidak mengalah sama sekali. Saat ini, Lu Ming tidak mengajukan penawaran. Tidak perlu melakukan itu sekarang. Dia akan menawar nanti. Itu sama saja. Kamar tamu kehormatan nomor 3 dan kamar tamu kehormatan nomor 9 saling bersaing. Dengan sangat cepat, harga cairan asli bawaan melonjak hingga 250.000. Saat ini, suara di kamar tamu nomor 3 sangat dingin. Saat ini, 5 pemuda sedang duduk di kamar tamu nomor 3. Namun, ekspresi kelima pemuda itu tidak bagus. Dari mana asal orang tua ini? Beraninya dia bersaing dengan kakak senior Qiu Ming untuk mendapatkan harta karun. Dia benar-benar mencari kematian. Seorang pemuda dengan wajah agak pucat berkata dengan niat membunuh. Itu benar. Sepertinya dia tidak tahu kalau kami adalah murid sekolah pedang 10 penjuru. Pria lainnya berkata dengan dingin. Di antara 5 orang tersebut, yang duduk di tengah adalah seorang pemuda tampan berjubah biru. Ekspresinya sangat dingin. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke ruang VIP 9 dan berkata, "Senior, saya Qiu Ming, murid dari Sekte Pedang 10 Arah. 9 tetes cairan asal bawaan ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya harap Anda bisa memberikannya kepada saya." Kata-katanya sangat sopan, tapi suaranya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Aura yang sangat kuat menyebar dari kamar tamu nomor 3. Ini jelas merupakan sebuah ancaman. Seorang murid dari sekolah pedang 10 arah. Orang-orang di aula semua terkejut, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Seorang anggota keluarga Qiu dari Sekte Pedang 10 Arah. Sebuah suara lama datang dari ruang VIP ke-9. Seorang lelaki tua sedang duduk di dalam, tapi dia tampak ketakutan. Tidak buruk. Qiu Ming menjawab dengan dingin. Lupakan, saya akan memberikan 9 tetes cairan asal mula ini kepada Anda, anak muda. Orang tua di kamar tamu nomor 9 merenung sejenak dan akhirnya menghela nafas. Sekte Pedang 10 Arah adalah kekuatan besar di Kekaisaran Matahari yang terik, dan tidak banyak orang yang berani menyinggung mereka. Qiu Ming tersenyum saat lelaki tua itu pergi. 250.000,250000. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Du Zi melihat sekeliling dan bertanya. Ini adalah cairan asli bawaan. Ini sangat jarang terjadi di dunia, bahkan di Kekaisaran Matahari yang terik sekalipun. Pengaruhnya terhadap tubuh sungguh luar biasa. Jika kita melewatkan hari ini, siapa yang tahu kapan kita akan mendapat kesempatan lagi. 250.000. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Du Zi mencoba yang terbaik untuk menggodanya. Penampilan Qiu Ming barusan membuatnya sangat tidak puas, jadi dia secara alami berteriak sepuasnya. Orang tua ini. Qiu Ming mengertakkan gigi dan menatap Du Zi dengan tidak senang. Jika pandangan bisa membunuh, Du Zi akan tertusuk seperti saringan. 300.000. Pada saat ini, suara jernih tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan hati semua orang bergetar. Seseorang mengajukan penawaran. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah murid dari sekolah pedang 10 arah, dia masih berani mengajukan penawaran. Siapa dia? Mata semua orang langsung tertuju ke ruang VIP ke-7. Benar, orang yang menawar tadi adalah Lu Ming. Selain itu, dia menaikkan tawaran sebesar 50.000 sekaligus, mendorong harga menjadi 300.000. 300.000. Oke, teman ini menawar 300.000. Apakah ada yang lebih tinggi dari 300.000? Du Zi sangat gembira saat dia mengumumkan. Bang! Di kamar tamu No. 3, Qiu Ming membanting telapak tangannya ke atas meja dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Wajahnya sangat gelap. Dari mana datangnya bocah buta ini? Dia jelas tahu bahwa kami adalah murid sekolah pedang 10 penjuru, namun dia masih berani menawar. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Pemuda berwajah pucat itu meraung, dan suaranya bergema di seluruh area. Saya menawar 300.000 kristal spiritual. Apakah Anda akan mengajukan tawaran lain? Petik 2. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sedang mencari kematian.
Qiuming akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, "Nak, aku akan memberimu 5 napas untuk menarik kembali tawaranmu. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang buruk. Jika Anda punya uang, bayar. Kalau tidak punya uang, kenapa masih di sini berkicau?" Enyah. Ini adalah tanggapan Lu Ming. Itu kuat dan sombong. Semua orang di aula lelang terkejut. Orang misterius ini sebenarnya sangat mendominasi sehingga dia menyuruh sekolah pedang 10 penjuru untuk tersesat. Anda, wajah Qiuming pucat karena marah. Aura yang kuat menyebar dan menyelimuti ruang tamu ketujuh. "Berat, aku akan membunuhmu sekarang." Qiuming meraung. "Anda dapat mencoba." Lu Ming merespons dengan tegas. Budidaya pihak lain berada di ranah Grandmaster kelas 8 dan sangat kuat. Namun, apa yang perlu ditakutkan Lu Ming? Mati. Qiuming meraung dan keluar dari ruang VIP, menuju ruang VIP nomor 3. Kurang ajar. Tiba-tiba, Du Zi meraung saat aura yang sangat menakutkan meledak, menekan Qiuming seperti gunung. Tubuh Qiuming gemetar dan dia tidak bisa bergerak. Ini adalah aura seorang Grandmaster seni bela diri. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Du Zi yang tampak baik hati ini adalah seorang Grandmaster seni bela diri. "Orang tua, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencari kematian? Saya adalah murid dari sekolah pedang 10 arah." Qiuming meraung. "Sekte pedang 10 arah apa? Beraninya kamu menimbulkan masalah di rumah lelang Kaisar Langit. Membunuh." Du Zi berteriak. Kata, membunuh, mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Bab 247 Peningkatan Tubuh Fisik. Qiuming menggigil. Dia terbiasa bertindak seperti seorang tiran, dan dia hanya berteriak sambil lalu. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa ini adalah rumah lelang Kaisar Langit, dan Du Zi adalah anggota Istana Surgawi Kaisar Langit. Bahkan jika dia membunuh Du Zi, Sekte 10 Pedang tidak akan berani mengeluarkan kentut. Tubuh Qiuming menegang memikirkan hal ini, dan dia berkeringat dingin. Senior, saya salah. Aku hanya sedikit tidak sabar tadi. Saya harap senior tidak tersinggung." Qiuming dengan cepat berteriak dan memohon. "Kembali ke kamarmu." Du Zi berteriak. Qiuming bergegas kembali ke kamar VIP nomor 3 seolah-olah dia telah diampuni. Sial. Setelah Qiuming kembali ke ruang VIP, dia meraung pelan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Baru saja, dia kehilangan banyak muka. Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Ini semua karena Lu Ming. Menyelidiki. Aku harus mencari tahu siapa anak itu. Aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Qiuming menggeram. Kakak senior Qiuming, aku tahu siapa dia. Tiba-tiba, seorang pemuda yang selama ini diam berbicara. "Kamu tahu?" Qiuming memandang pemuda itu. Pria ini adalah Tian Yun dari Aula Bintang Umum. Saya tidak akan pernah melupakan suaranya, apapun yang terjadi. Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. Pemuda ini adalah salah satu dari 6 jenius dari Sekte Pedang 10 Penjuru yang telah memahami kekuatan di alam rahasia semut darah. Tian Yun. Itu dia. Bagus, sangat bagus. Saya datang ke sini untuk membunuhnya, tetapi sekarang dia benar-benar berani mengambil cairan asli bawaan dari saya. Dia benar-benar menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Kata Qiuming dingin. Kakak senior Qiuming, hanya ada 2 hari tersisa sebelum Tian Yun menantang seseorang yang 2 tingkat di atasnya di arena pertempuran di Tian. Kalau begitu, kita akan membunuhnya. Masih ingin menantang rekor 6 pahlawan terik matahari. Bermimpilah. Pemuda berwajah pucat itu mencibir. Baiklah, aku akan membiarkan dia hidup selama 2 hari lagi. Saya akan membiarkan dia meminum 9 tetes cairan asal mula ini terlebih dahulu. Saat aku membunuhnya, cairan asal mula akan menjadi milikku. Kata Qiuming dingin. 300.000 kristal spiritual. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Petik 2. Di aula, Du Zi terus menjadi tuan rumah pelelangan. Penonton terdiam. Lelang ini tidak ditargetkan pada pembangkit tenaga listrik di atas ranah Grandmaster bela diri. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri di ranah Grandmaster. 300.000 kristal spiritual bukanlah jumlah yang kecil untuk seorang Grandmaster bela diri, apalagi seorang Grandmaster. Oleh karena itu, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Du Zi bertanya 3 kali tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran. 9 tetes cairan asal mula berhasil dimenangkan oleh Lu Ming. Lu Ming membayar kristal roh dan menyimpan batu itu di kuil tertinggi.
Pelelangan telah berakhir. Lu Ming, Ming Cheng, dan yang lainnya kembali ke aula bintang umum. Lu Ming kemudian memasuki kuil tertinggi dan mengeluarkan batu itu. Batu itu seukuran kepalan tangan, dan mengeluarkan esensi ki dalam jumlah yang mengejutkan ketika dipegang di tangannya. Ada 9 tetes cairan asal mula yang tersegel di dalamnya. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia memegang batu itu di tangannya dan meremasnya dengan kuat. Kaca, batu itu retak terbuka, dan esensi ki yang lebih padat menyebar. Kemudian, setetes cairan asli primordial merembes keluar dari celah tersebut. Cairan asli bawaan berwarna hitam seperti tinta, tetapi juga mengeluarkan sedikit kilau. Itu sangat ajaib. Lu Ming membuka mulutnya dan menghirup setetes cairan asal mula. Dia menempatkan sisanya ke dalam kotak giok dan mengedarkan seni Vajra yang menyala untuk mulai menyempurnakannya. Cairan asli bawaan berubah menjadi esensi dalam jumlah tak terbatas yang meresap ke dalam otot, tulang, dan tulangnya. Di bawah bimbingan seni Vajra yang menyala-nyala, itu terus memperkuat tubuh Lu Ming. Kekuatan fisik Lu Ming meningkat pesat. Tubuh kedagingannya, yang tertahan di kelas 2, juga mulai menerobos. 2 jam kemudian, tubuh Lu Ming gemetar. Tulang dan tulangnya mengeluarkan bunyi berderak seperti kacang goreng. Otot-ototnya menggeliat terus-menerus dan baru menjadi tenang setelah sekian lama. Tubuh kelas 3. Saya akhirnya mencapai kesuksesan awal di tubuh kelas 3. Lu Ming bergumam, wajahnya penuh kegembiraan. Cairan asli bawaan memang dikenal sebagai harta penenang tubuh nomor 1 di dunia. Hanya setetes cairan asli bawaan tingkat rendah telah memungkinkan tubuh fisik Lu Ming menerobos dengan lancar dan mencapai keberhasilan awal tubuh fisik tingkat 3. Tubuhnya telah mencapai kelas 3 dan bahkan lebih kuat. Hal ini membuat daya ledak Lu Ming semakin kuat dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Melanjutkan, Lu Ming bergumam. Kemudian, dia menelan tetes kedua cairan asal mula dan mulai memurnikannya. Pada tubuh kelas 3, lebih sulit untuk ditingkatkan dibandingkan dengan tubuh kelas 2. Namun, dengan bantuan larutan stok bawaan, kondisi tubuh Lu Ming masih membaik dengan cepat. Setelah lebih dari 1 hari, Lu Ming telah mengembangkan seni Vajra yang menyala-nyala ke tahap lingkaran besar dalam sekali jalan. Dengan kata lain, tubuh fisik Lu Ming telah mencapai lingkaran besar tubuh fisik kelas 3. 8 tetes cairan asal mula juga telah dimurnikan sepenuhnya. Jika saya ingin terus meningkatkan tubuh fisik saya harus menemukan teknik budidaya tubuh fisik tingkat yang lebih tinggi. Lu Ming sedang berpikir keras. Seni Vajra yang menyala-nyala paling banyak hanya dapat mengolah tubuh fisik hingga menyelesaikan kelas 3, dan itu sudah menjadi batasnya. Betapa kuatnya kekuatan fisik. Kekuatan tempurku meningkat setidaknya 30%. Mata Lu Ming sangat cerah. Saat ini, ekspresinya berubah ketika dia mendengar ketukan ringan di pintu. Sambil berpikir, dia meninggalkan kuil tertinggi dan membuka pintu. Itu adalah 3 saudara kandung Ming. Kakak Tianyun, hari ini adalah tantanganmu untuk melewati 2 level. Ming Feng berkata dengan tergesa-gesa. Lu Ming memukul kepalanya. Dia begitu asyik memurnikan cairan asli bawaannya sehingga dia hampir lupa waktu. Ayo pergi. Segera mereka berempat bergegas menuju arena pertarungan di Tian. Saat ini, arena pertarungan di Tian sudah dipenuhi orang. Semua kursi dipenuhi orang, dan itu bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Tidak kurang dari 300.000 orang. Setiap orang harus membayar biaya masuk sebesar 10 kristal spiritual. Pendapatan arena pertarungan di Tian saat ini tidak kurang dari 3 juta kristal spiritual. Benar-benar menakutkan. Namun saat ini arena pertarungan di Tian sedang gempar. Kenapa Tianyun belum datang? Apa-apaan? Tidak mungkin dia tidak datang, kan? Tidak, kalau begitu aku datang ke sini tanpa alasan. Aku akan mengembalikan kristal rohmu. Saya tidak menonton lagi. Saya menyerahkan misi untuk datang dan melihatnya. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Petik 2. Di tengah kerumunan, Qiu Ming dan yang lainnya berdiri di sana dengan ekspresi muram di wajah mereka. Tianyun ini, mungkinkah dia tahu bahwa dia telah menyinggung kakak senior Qiu Ming selama pelelangan terakhir dan takut untuk datang? Petik 2. Saya pikir itu 90% benar. Beberapa murid dari sekolah pedang 10 penjuru dengan sengaja berdiskusi dengan keras. Kali ini, lusinan murid dari sekte pedang 10 penjuru telah datang. Para petinggi di arena pertarungan di Tian, beberapa tetua, juga mengerutkan kening saat mereka melihat ke bawah.
Ada apa dengan Tianyun? Kenapa dia belum datang? Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Beberapa tetua berdiskusi dengan suara pelan. Tiba-tiba, ekspresi seorang lelaki tua berubah. Dia mengungkapkan senyuman dan berkata, Tianyun, kamu di sini. Saat ini, Tianyun berjalan melewati gerbang arena pertarungan di Tian dan melangkah menuju panggung pertarungan. Tianyun, kamu di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Ratusan ribu pasang mata menoleh untuk melihat pintu masuk. Lu Ming berjalan di depan dan melangkah maju. Ketiga saudara Ming mengikuti di belakangnya. Haha, Tianyun ada di sini. Sepertinya dia tertunda karena sesuatu. Dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak datang? Siapa yang bilang Tianyun takut datang? Dia benar-benar menggunakan tolok ukurnya sendiri untuk mengukur hati seorang pria sejati. Kerumunan sangat gembira, tetapi para murid dari sekolah pedang 10 penjuru memasang ekspresi buruk. Bukankah mereka yang baru saja mengucapkan kata-kata itu? Bab 248 Pembunuhan terus-menerus. Senang kamu ada di sini. Kamu masih akan mati. Kata Qiu Ming dengan ekspresi gelap. Ketiga saudara kandung Ming naik ke tribun sementara Lu Ming berjalan ke panggung pertempuran di tengah. Mata semua orang terfokus pada Lu Ming, yang berada di ring pertarungan. Baiklah, kini tantangan Tianyun telah resmi dimulai. Siapa yang ingin berkelahi? Petik 2. Hakim mengumumkan dengan keras. Saya akan mencobanya. Seorang lelaki tua berteriak ketika dia melangkah ke ring pertempuran. Itu monster dari Gunung Mang. Dia adalah master hebat kelas 8, dan dia memenangkan 7 pertarungan berturut-turut melawan rekan-rekannya. Dia dianggap ahli bahkan di antara alam master hebat kelas 8, dan dia memenuhi syarat untuk menjadi kandidat pertama Tianyun. Begitu lelaki tua itu naik ke atas panggung, seseorang mengenalinya. Kamu bisa bertarung. Hakim mengangguk dan mengakui kekuatan monster Gunung Min. Tuan muda Tianyun, tolong. Monster Gunung Xiao memusatkan pandangannya pada Lu Ming, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Lu Ming tersenyum dan tombak panjang muncul di tangannya. Bang! Monster Gunung Mang maju selangkah dan bergegas menuju Lu Ming. Teknik tongkat angin. Monster Gunung Xiao berteriak. Tongkat berkepala naga di tangannya seperti angin puyuh, menyerang Lu Ming satu demi satu. Monster Gunung Mang mengungkapkan kekuatan absolutnya segera setelah dia menyerang. Bahkan di antara ahli bela diri kelas 8 yang hebat, dia adalah salah satu petarung terbaik. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan monster Gunung Xiao. Dia tidak menggunakan auranya. Meski monster Gunung Mang cukup kuat, dia tidak membutuhkan aura. Setelah lebih dari 10 gerakan, monster dari Gunung Xiao terlempar oleh tombak Lu Ming. Kekalahan monster Gunung Xiao sesuai ekspektasi semua orang. Namun, para ahli yang akan muncul nanti juga akan menjadi semakin kuat. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa yang akan bertarung? Lu Ming mengamati sekelilingnya. Tianyun, aku datang untuk membunuhmu. Dengan teriakan keras, seorang murid dari sekolah pedang 10 penjuru melompat ke arena pertarungan. Untuk murid sekte seperti sekte pedang 10 arah, yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini di usia yang begitu muda, mereka semua jenius dan hampir tidak perlu menguji kekuatan mereka. Tianyun, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera kembalikan cairan asal mula kepada kakak senior Qiu Ming, lalu berlutut dan minta maaf kepada sekte pedang 10 arah di depan semua orang. Jika Anda melakukan itu, saya hanya akan mempertimbangkan untuk melumpuhkan budidaya Anda dan menyelamatkan nyawa anjing Anda. Murid dari sekte pedang 10 penjuru berteriak dengan dingin. Dia sangat arogan dan malu. Bodoh. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Anda sedang mencari kematian. Bahkan jika aku membunuhmu, barang-barangmu akan tetap menjadi milikku. Murid dari sekte pedang segala arah meraung. Auranya meledak saat dia menyerang Lu Ming. Harus dikatakan bahwa murid dari sekolah pedang 10 penjuru ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari monster Gunung Mang. Tidak heran dia begitu sombong. Sayangnya, lawannya adalah Lu Ming. Bas! Kekuatan angin menyatu ke dalam tombak, menyebabkan kecepatan tombak menjadi sangat cepat. Kerumunan hanya melihat bayangan tombak yang menyala, dan dalam sekejap, bayangan itu muncul di depan murid sekolah pedang 10 arah. Puci! Tombak panjang itu menembus jantung murid dari sekte pedang 10 penjuru.
Murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Pembunuhan sekali tembak. Kekuatan yang sangat kuat. Semua orang terkejut. Murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru masih sangat arogan beberapa saat yang lalu, tapi dia langsung terbunuh. Dia 2 level lebih tinggi dariku, namun dia masih bisa membunuhku secara instan dengan satu tembakan. Bukankah Tianyun ini terlalu kuat? Petik 2. Murid-murid Sekolah Pedang 10 Arah tidaklah lemah. Mereka adalah ahli terbaik bahkan di antara ahli bela diri kelas 8 yang hebat. Kecakapan bertarung Tianyun jelas setara dengan master bela diri hebat kelas 9. Ini terlalu menakutkan. Bisakah dia benar-benar memecahkan rekor 6 pahlawan matahari terik? Petik 2. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Pada titik ini, Lu Ming telah memenangkan 2 ronde berturut-turut, sedangkan 5 dari 6 pahlawan matahari terik hanya memenangkan 4 ronde berturut-turut. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Kamu sedang mencari kematian. Raungan datang dari para murid Sekte Pedang 10 Penjuru. Sesosok melompat tinggi ke udara dan mendarat di ring pertempuran, menyebabkannya bergetar hebat. Itu adalah musim gugur. Tianyun, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Kalau ingin memecahkan rekor 6 pahlawan matahari terik, mustahil. Qiu Ming memandang Lu Ming dengan tatapan dingin. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Jangan berakhir seperti sekarang. Lu Ming tersenyum tipis. Jangan bandingkan aku dengan dia. Tianyun, kamu telah berulang kali menyinggung kekuatan Sekte Pedang 10 Arahku. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Kata Qiu Ming dingin. Di saat yang sama, aura di tubuhnya semakin kuat. Di dalam aura yang kuat, ada kekuatan emas. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Saya telah memurnikan 9 tetes cairan asal mula. Lu Ming tiba-tiba mengubah nada suaranya dan tersenyum. Apa? Kamu. Wajah Qiu Ming berubah menjadi hijau dan dia hampir kehilangan momentum. Cairan asal mula sangat berguna baginya. Alasan utama mengapa dia ingin membunuh Lu Ming adalah untuk merebut cairan asal mula. Namun, Lu Ming mengatakan bahwa cairan asli bawaan telah dimurnikan. Mata Qiu Ming memerah dan dia meraung marah. Tianyun, kamu layak mati. Kamu layak mati. Bas! Suara pedang terdengar, dan pedang Qi yang sangat mempesona menebas ke arah Lu Ming. Pedang Qi dipenuhi dengan kekuatan logam, membuatnya sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Bas! Tombak panjang Lu Ming bergetar, dan dia menggunakan kekuatan angin untuk menyerang Qiu Ming. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan arena pertarungan terus bergetar. Gelombang udara yang mengerikan menyerbu ke segala arah. Langkah pertama adalah seri membunuh. Serangan Qiu Ming meleset dan dia melancarkan badai serangan. Kekuatan tempur Qiu Ming benar-benar menakutkan. Dari segi bakat, dia tidak sebaik Yang Zaitian, namun budidayanya jauh lebih tinggi dari Yang Zaitian. Demikian pula, kekuatan tempurnya juga jauh lebih tinggi daripada Yang Zaitian. Tidak sulit bagi Qiu Ming untuk membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi. Ledakan, keduanya bertukar lebih dari 20 gerakan berturut-turut, menyebabkan ruang bergetar. Kekuatan tempur Qiu Ming terlalu kuat. Dia seharusnya tidak muncul di pertempuran ketiga. Dia berusaha menghentikan Tianyun untuk menang. Itu benar. Dari kelihatannya, Tianyun mempunyai kemampuan memecahkan rekor 5 dari 6 pahlawan matahari terik lainnya. Sayang sekali dia dihentikan oleh Qiu Ming. Selama Tianyun mengalahkan Qiu Ming, tidak akan ada masalah baginya untuk memecahkan rekor 5 pahlawan. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Saya sangat kecewa. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Qiu Ming tercengang. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming meledak seperti gunung berapi. Aura yang sangat kuat meledak. Itu adalah kombinasi api dan angin, yang meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Tombak panjang menembus semua rintangan dan menusuk ke arah Qiu Ming. Serangan tombak ini tidak dapat dihindari atau diblokir karena terlalu cepat dan kuat. Saya tidak takut. Qiu Ming sangat ketakutan. Dia meraung dengan ganas dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, itu semua tidak diperlukan. Tombak panjang itu menembus jantungnya. Energi sejati pada tombak itu meledak, menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Qiu Ming sudah mati. Penonton tertegun selama beberapa detik, lalu terjadi keributan yang menggemparkan.
Lu Ming telah membunuh Qiu Ming dan meraih 3 kemenangan berturut-turut. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Jika tidak ada jenius menakutkan lainnya, Lu Ming pasti akan memecahkan rekor 5 pahlawan. Dia bahkan mungkin memecahkan rekor Qiu Changkong. Bab 249, memecahkan rekor. Siapa lagi dari sekolah pedang 10 arah yang ingin kamu lawan? Lu Ming melihat ke area sekte pedang segala arah. Namun, para murid sekolah pedang Sifang terdiam. Bahkan Qiu Ming telah dikalahkan. Ada beberapa master bela diri hebat kelas 8 di antara mereka, tapi tidak satupun dari mereka yang sekuat Qiu Ming. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka naik? Brengsek, ketika para jenius di peringkat perak dari sekte pedang 10 arah datang, saya akan lihat bagaimana Anda mati. Para murid dari sekolah pedang 10 penjuru semuanya memiliki ekspresi gelap saat mereka meraung di dalam hati mereka. Lu Ming mencibir dan mengalihkan pandangannya ke seluruh arena. Namun, tidak ada yang maju untuk melawan. Tian Yun, karena ini masalahnya, arena pertarungan di Tianku akan mengirim seseorang untuk bertarung. Kata Hakim. Lu Ming mengangguk. Setelah beberapa saat, seorang pemuda yang penuh niat membunuh melangkah ke ring pertarungan. Namun, orang ini tidak sekuat Qiu Ming. Dia dikalahkan oleh Lu Ming setelah beberapa gerakan. 4 kemenangan berturut-turut. Setelah itu, arena pertempuran di Tian mengirim orang lain ke arena, namun dia masih dikalahkan oleh Lu Ming. 5 kemenangan beruntun sudah memecahkan rekor 5 pahlawan terik matahari. Namun, kemenangan Lu Ming tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu, arena pertempuran di Tian terus mengirimkan orang ke atas. Mereka semua adalah pejuang maut yang kuat, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sayangnya, mereka semua dikalahkan oleh Lu Ming. 6 kemenangan berturut-turut, 7 kemenangan berturut-turut. Dia menyamai rekor Qiu Changkong, tapi tidak lama kemudian, Lu Ming menang lagi. 8 kemenangan berturut-turut. Kerumunan menjadi gempar. Rekor Qiu Changkong akhirnya dipecahkan. Ya dewa, Tian Yun akan menentang surga. Mungkinkah bakatnya lebih hebat dari Qiu Changkong? Petik 2. Belum tentu. Qiu Changkong kuat ketika dia menjadi Grandmaster bela diri, tapi dia tidak lebih kuat dari 5 pahlawan lainnya. Qiu Changkong hanya mampu mengungguli 5 pahlawan lainnya karena ia telah membangkitkan garis keturunan keduanya ketika ia menerobos ke alam leluhur bela diri. Itu benar. Meskipun Tian Yun kuat sekarang, dia mungkin tidak dapat mencapai alam leluhur bela diri. Itu benar, tapi masih cukup menakutkan. Selanjutnya, berapa batas Tian Yun? Berapa banyak kemenangan berturut-turut yang bisa dia raih pada akhirnya? Penonton berspekulasi dengan kaget. Tian Yun tidak mungkin melewati 2 level dan memperoleh 10 kemenangan berturut-turut, bukan? Fakta membuktikan dugaan mereka menjadi kenyataan. Dalam pertempuran ke-9, arena pertempuran di Tian mengirimkan seorang ahli kuat yang lebih kuat dari Qiu Ming. Namun, dia masih belum bisa menandingi Lu Ming. 9 kemenangan berturut-turut. Hal ini membuat para tetua dari petinggi arena pertempuran di Tian agak terkejut. Kekuatan anak kecil ini tidak buruk. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa bergabung dengan penjaga Dewa Langit Empirean. Kita harus memperhatikannya dengan baik. Kontribusi rekomendasi tersebut tidak akan kecil. Masih terlalu dini untuk bergabung dengan pengawal Dewa di Tian. Mari kita lihat bagaimana garis keturunan kedua leluhur bela dirinya terbangun. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah menghentikan kemenangan beruntunnya. Kalau tidak, kami orang tua akan menderita kerugian. Beberapa lelaki tua sedang berdiskusi sambil mengerutkan kening. Biarkan nomor 10 pergi. Dia satu-satunya yang masuk 10 besar dengan budidaya master bela diri kelas 8 yang hebat. Jika dia dikalahkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lakukan. Perintah segera diberikan, dan seorang pemuda bertelanjang dada berusia 20-an berjalan ke ring pertempuran. Di wajahnya ada angka 10. Nomor 10. Bagaimana bisa menjadi nomor 10? Petik 2. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalam arena pertempuran di Tian berteriak kaget. Para pejuang kematian di arena pertempuran di Tian, nomor 1-10, biasanya adalah ahli terbaik di antara master bela diri hebat kelas 9. Tapi sekarang, nomor 10 adalah master bela diri kelas 8 yang hebat. Banyak orang yang paham bahwa nomor 10 ini pasti luar biasa. Dia ahlinya, itulah yang membuatnya menarik. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Nomor 10 ini tidak mengeluarkan aura yang kuat,
tapi samar-samar Lu Ming bisa merasakan bahwa dia berbahaya. Membunuh. Nomor 10 tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan tombak panjang muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia menembakkan lusinan sinar tombak, yang menembus udara menuju Lu Ming. Dia sebenarnya menggunakan tombak juga, bagus. Hati Lu Ming tergerak. Bas. Tombak itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Sinar cahaya tombak meledak dan berbenturan dengan nomor 10. Di ring pertarungan selebar 200 meter, dua bayangan saling bersilangan. Cahaya tombak itu bersiul dan meledak. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Sangat menakutkan. Di saat yang sama, ada 3 tipe Si yang terus-menerus membombardir dan melawan satu sama lain. Anak kecil bernama Tianyun ini benar-benar menakjubkan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memahami 2 jenis kekuatan, dan dia sudah berada pada tahap awal kesuksesan dalam keduanya. Pasukan pemadam kebakarannya khususnya sedang mendekati tahap kesuksesan besar. Itu benar. Kekuatan gunung, nomor 10 juga hampir selesai, dan hampir sama dengan kekuatan api, Tianyun. Namun, kombinasi angin dan api Tianyun bahkan lebih kuat. Jika bukan karena basis budidaya nomor 10 jauh lebih tinggi daripada basis budidaya Tianyun, dia pasti sudah kalah. Menurutku, kekalahan hanyalah masalah waktu. Para petinggi di arena pertarungan sedang berdiskusi sambil menonton. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah bertukar lebih dari 100 gerakan dengan nomor 10. Memuaskan, memuaskan. Mata Lu Ming sangat cerah. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Kekuatan angin dan api berkumpul pada tombak penakluk iblis, membentuk kekuatan penghancur yang mengejutkan. Dalam pertempuran ini, selain teknik seni bela diri tingkat bumi dan meridian darah yang tidak meletus, Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Ming saat ini sangat kuat. Dia telah mencapai tahap keempat dari teknik naga perang sejati dan tubuh fisik kelas 3 yang sempurna. Dengan menyatunya kekuatan angin dan api, seorang guru bela diri kelas 9 biasa tidak akan mampu melakukan lebih dari beberapa gerakannya. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya nomor 10 itu. Lebih dari 300.000 penonton menahan napas dan menatap ring pertarungan, takut melewatkan adegan terpenting. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, 100 gerakan telah berlalu. Keberanian Lu Ming meningkat seiring berlangsungnya pertempuran dan dia secara bertahap berada di atas angin. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari tubuh nomor 10. Dia seperti binatang buas, tidak takut mati. Namun, dia masih ditekan oleh Lu Ming. Bang! Setelah 100 gerakan berikutnya, nomor 10 terlempar oleh tombak Lu Ming. Dia meluncur beberapa ratus meter jauhnya dan jatuh dari ring pertempuran. Mengaum. Nomor 10 menggeram. Dia ingin bergegas ke arena pertarungan, terlepas dari cederanya. Cukup. Berhenti. Hakim berteriak dengan suara rendah. Tubuh Ten bergetar dan dia menghentikan langkahnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Babak ini, Tianyun menang. Hakim mengumumkan. Penonton di stadion menghela nafas panjang. Mereka terlalu gugup sekarang. Banyak orang yang menahan nafas hingga wajahnya memerah. Sekarang, mereka akhirnya bisa menghela nafas panjang. Lalu, terjadilah keributan yang mengejutkan. Lebih dari 300.000 orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Melintasi 2 level dan menang 10 kali berturut-turut, itu terlalu menakutkan. Hal ini belum pernah terjadi di kerajaan matahari terbakar setidaknya selama 500 tahun. Keajaiban, sungguh keajaiban. Setelah hari ini, nama Tianyun akan dikenal di seluruh dunia. Jika Tianyun menjadi dewasa, dia akan sebanding dengan 6 pahlawan, atau bahkan lebih kuat. Saya menyaksikan lahirnya keajaiban. Di tengah kerumunan, ketiga saudara Ming begitu bersemangat hingga mereka gemetar, sementara orang-orang dari sekolah pedang 10 arah semuanya pucat dan tidak berdarah. Lu Ming, apakah kamu akan melanjutkan tantangannya? Lalu, semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Dia bisa bertarung dalam pertarungan yang 3 tingkat di atasnya. Selain itu bukan hanya lompatan sederhana 3 level, dan dia tidak akan menghadapi master bela diri hebat kelas 9 biasa. Dia benar-benar ahli, dan dia pasti lebih kuat dari nomor 10. Akankah Tianyun melanjutkan? Banyak orang yang menantikannya. Si kecil ini tidak akan melanjutkan, kan? Beberapa tetua di antara para petinggi tersenyum pahit. Jika Lu Ming terus bertarung, mereka akan kalah. Tianyun, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya?
Hakim memandang Lu Ming, tapi ada sedikit kegugupan dan tidak bisa berkata-kata di matanya. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan para tetua lainnya. Bab 250, Berita tentang Ayah. Di bawah tatapan semua orang, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi tantangan, kata Lu Ming. Ah, semua orang tercengang. Kamu tidak menantang lagi. Mengapa Tianyun tidak lagi menantang? Dia jelas menang. Jika dia menantang seseorang yang 3 tingkat di atasnya, dia akan bisa mendapatkan 1 juta kristal roh tambahan sebagai hadiah. Benar juga, kenapa dia tidak menantang kita lagi? Saya baru saja akan menyaksikan sejarah. Banyak orang yang sangat kecewa. Hanya hakim dan beberapa tetua di arena pertarungan di Tian yang sangat gembira. Tianyun, kata hakim sambil menahan kegembiraannya, karena itu masalahnya, dengan ini saya umumkan bahwa Anda telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di 2 level. Hadiahnya adalah 1 juta kristal spiritual. Lu Ming mengangguk. Alasan mengapa dia tidak terus menantang adalah karena dia tahu bahwa jika dia pamer terlalu banyak dan mendapatkan terlalu banyak kristal roh dari arena pertarungan di Tian, itu pasti akan menyebabkan arena pertarungan di Tian menjadi tidak bahagia. Di sisi lain, jika dia terus menantang, lawan yang akan dia hadapi pasti akan lebih kuat lagi. Jika itu masalahnya, semua kartu asnya akan terungkap. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan semua kartu asnya di depan musuh. Jadi, dia memilih untuk mengakhirinya. 1 juta kristal spiritual sudah cukup untuk saat ini. Namun, penonton di arena sudah ingin berkelahi. Mereka semua menebak apakah Lu Ming akan menang jika dia terus menantang dan berapa banyak kemenangan berturut-turut yang akan dia menangkan. Tentu saja tidak ada jawaban untuk itu. Beberapa orang merasa Lu Ming telah melakukan yang terbaik sekarang. Jika dia terus menantang, dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak melanjutkan tantangan tersebut. Ada juga orang yang merasa Lu Ming masih memiliki kekuatan tersisa dan memilih untuk tidak bertarung karena alasan yang tidak diketahui. Ada pendapat berbeda. Lu Ming tidak bisa diganggu. Dia mengikuti hakim dan menerima hadiah 1 juta kristal spiritual. Lu Ming pergi dengan puas. Tentu saja, ada juga 3 bersaudara dari kota Ming. Kakak Tianyun, kamu benar-benar luar biasa. Jika aku setengah, tidak, 1/10 dari kalian, aku akan tertawa terbahak-bahak bahkan dalam mimpiku. Ming Feng memandang Lu Ming dengan kagum. Lu Ming tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mau beli apa? Ini traktiranku hari ini. Itu benar. Ming Feng sangat gembira. Dia menarik Ming Zhu dan Ming Cheng dan berlari menuju pasar. Ketika mereka tiba di pasar, ketiga saudara Ming memilih dari semua tempat dan menghabiskan 5 hingga 6.000 kristal spiritual. Bagi Lu Ming, itu bukan apa-apa. Lu Ming adalah seorang jutawan sekarang. Setelah itu, dia kembali ke aula bintang umum. Di pintu masuk asrama Lu Ming, dia melihat Hua Qi menunggu di sana. Hua Qi, kamu menungguku. Lu Ming tersenyum dan berjalan mendekat. Lu Ming, kamu telah melampaui ekspektasiku berkali-kali. Hari ini, Anda telah mencapai 10 kemenangan berturut-turut di 2 level, melampaui rekor Qiyu Changkong. Hua Qi berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Ming Feng telah pergi ke kota Ming. Oleh karena itu, Lu Ming adalah satu-satunya orang di sana. Dia tidak perlu menahan diri ketika berbicara. Kamu mengetahuinya begitu cepat. Lu Ming tercengang. Saat ini, hampir semua petinggi di seluruh ibu kota kekaisaran mengetahuinya. Hua Qi berkata sambil tersenyum. Lu Ming terdiam. Kecepatan penyebarannya sungguh mengerikan. Lu Ming, ayahku ingin bertemu denganmu. Hua Qi tiba-tiba berkata. Ayahmu. Lu Ming sedikit mengernyit. Ayah Hua Qi, kaisar kekaisaran matahari terik saat ini, ingin bertemu dengannya. Benar, Lu Ming. Saya tidak menyembunyikan informasi Anda dari ayah saya. Kamu tidak akan keberatan, kan? Hua Qi memandang Lu Ming dan berkata. Mengapa saya harus? Lu Ming tersenyum. Faktanya, Lu Ming sudah menduga hal ini. Karena dia telah setuju untuk membantu Hua Qi, wajar saja jika dia memberitahu ayah kekaisarannya. Melihat Lu Ming sepertinya tidak keberatan, Hua Qi tersenyum dan berkata, Lu Ming, aku sudah memberitahu ayahku tentang ayahmu. Dia telah mengirimkan banyak orang untuk menyelidiki dan sepertinya ada beberapa kemajuan. Apakah ada kabar tentang ayahku? Jantung Lu Ming berdetak kencang, lalu dia sangat gembira. Lu Ming, jangan terlalu cepat senang. Sepertinya hanya ada sedikit petunjuk.
Kata Huachi. Ayo pergi dan temui ayah kekaisaranmu. Lu Ming tidak sabar menunggu. Sedikit informasi lebih baik daripada tidak ada berita dan menemukan jarum di tumpukan jerami. Kemudian, Lu Ming meninggalkan aula bintang umum dan menaiki kereta binatang bersama Huachi, menuju istana. Setelah mereka tiba di istana, Lu Ming mengikuti Huachi dan langsung menuju Taman Kekaisaran. Ketika Lu Ming tiba di Taman Kekaisaran, dia melihat seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan agung. Dia mengenakan jubah naga emas dan sedang duduk di paviliun, minum teh. Dia hanya duduk di sana dengan santai, tapi dia memiliki yang mulia yang menakutkan. Ini adalah keagungan seorang kaisar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kaisar kekaisaran matahari terbakar saat ini, Hua Zhengxing. Putramu memberi hormat kepada ayah kekaisaran. Sesampainya di paviliun, Huachi membungkuk. Saya, Lu Ming, memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Haha, keponakan Lu Ming, tidak perlu formalitas. Ayo, minum bersamaku. Hua Zhengxing sangat berterus terang sambil tertawa. Lu Ming dan Huachi masuk dan mengambil tempat duduk mereka. Di samping mereka, ajudan terpercaya kaisar menuangkan teh untuk Lu Ming dan Huachi. Saya sudah lama mendengar bahwa keponakan Lu Ming adalah naga di antara manusia, tak tertandingi di dunia. Itu benar setelah melihatmu hari ini. Hua Zhengxing berkata sambil tersenyum. Yang mulia, Anda terlalu baik. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Hua Zhengxing menyesap tehnya dan berkata, Lu Ming, kamu telah menciptakan keajaiban berkali-kali, tetapi pada saat yang sama, kamu juga telah menyinggung pendekar pedang segala arah. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Namun, karena Anda telah bergabung dengan General Stars Hall dan Anda adalah teman dekat saudara ke-8, saya dapat menjanjikan satu hal kepada Anda. Selama itu pertarungan antar teman, apapun yang terjadi, aku dan keluarga kerajaan pasti akan berdiri di sisimu. Hati Lu Ming tergerak. Hua Zhengxing menyiratkan bahwa selama itu adalah pertarungan antar teman, dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Keluarga kerajaan akan berdiri teguh di belakangnya dan melindunginya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Meskipun keluarga kerajaan telah menolak, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Mereka masih kuat. Dengan janji kaisar, Lu Ming tidak perlu lagi takut jika dia bertemu dengan murid sekolah pedang 10 arah di masa depan. Dia bisa saja membunuh mereka. Jika generasi tua dari sekolah pedang 10 arah mengambil tindakan, keluarga kerajaan pasti akan turun tangan. Dengan cara ini, kekhawatiran Lu Ming tidak akan terlalu besar. Masih ada lagi. Hua Zhengxing menggerakkan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia berkata, ini adalah pil penghalus darah. Ada 4.000 di antaranya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya telur semut darah terakhir kali telah dimurnikan menjadi pil penghalus darah. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan menerimanya. Dia pantas mendapatkannya. Yang Mulia, saya dengar Anda tahu di mana ayah saya. Lu Ming bertanya. Dia ingin bertanya sejak dia tiba, tapi dia menahannya. Sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki selama ini, kata Hua Zhengxing setelah hening beberapa saat. Saya telah menyelidikinya sejak 8 atau 9 tahun yang lalu, dan akhirnya saya menemukan beberapa petunjuk. Ayahmu kemungkinan besar dipenjara oleh sekolah pedang 10 penjuru karena alasan tertentu. Ini adalah hal yang pasti. Selain itu, kemungkinan besar ayah Anda belum meninggal, tetapi kami belum mengetahui di mana dia dipenjara. Ayah benar-benar tidak mati. Hati Lu Ming bergetar. Kemudian, dia diliputi amarah yang tak ada habisnya. Ayahnya sebenarnya telah dipenjarakan oleh sekolah pedang 10 arah. Sialan, sekolah pedang 10 arah pantas mati. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Bab 251, Master Bela Diri kelas 7 yang hebat. Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan segera mengetahui keberadaan ayahmu. Dia berkata. Hua Zhengxing berkata dengan wajah serius. Lu Ming, terima kasih Yang Mulia sebelumnya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kali ini, dia tulus. Meskipun dia tahu bahwa alasan Hua Zhengxing membantunya adalah karena dia melihat bakatnya dan ingin mengikatnya, itu tidak masalah. Selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, tidak masalah. Hua Zhengxing tersenyum, terlihat cukup puas.
Dia kemudian mengeluarkan undangan berstempel emas dan berkata, Lu Ming, ini akan menjadi ulang tahunku yang ke-60 dalam 3 bulan. Ini undangannya. Anda harus menghadirinya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak menolak ajakan tersebut. Dia mengambilnya dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Lu Ming pasti akan ada di sana. Haha, Lu Ming, tidak banyak orang yang bisa membuat ayahku mengirimkan undangan secara pribadi. Hanya 5 sekte besar dan para bangsawan serta menteri ibu kota kekaisaran. Hua Qi berkata sambil tersenyum. Lu Ming, kamu harus fokus pada kultivasimu selama periode waktu ini. Ketika 5 sekte besar berkumpul di kota kekaisaran, para jenius di peringkat perak dan bahkan murid peringkat emas dari masing-masing sekte akan datang. Aku khawatir murid peringkat perak dari sekolah pedang omnidireksional akan membuatmu kesulitan. Kamu harus berhati-hati. Hua Zhengxing memperingatkan dengan serius. Lu Ming sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengobrol lebih lama, Lu Ming dan Hua Qi berdiri dan pergi. Di aula bintang umum, Lu Ming duduk bersila di tempat tidurnya. Ayah, bagaimana kabarmu selama ini? Apakah karena liontin perunggu itulah sekolah pedang 10 arah memenjarakanmu? Ayah, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Lu Ming mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Kekuatannya, dia masih terlalu lemah. Jika dia benar-benar cukup kuat sekarang, dia bisa langsung membunuh jalannya menuju sekolah pedang 10 arah dan memaksa mereka untuk melepaskannya. Namun kini, dia masih jauh dari itu. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Seni bela diri Grandmaster. Saya harus mencapai ranah seni bela diri Grandmaster sesegera mungkin. Hanya seorang Grandmaster seni bela diri yang dapat dianggap sebagai ahli sejati di Kekaisaran Matahari Terik. Hanya dengan begitu saya dapat mempunyai hak untuk berbicara. Selain itu, saya bisa terbang. Ini akan sangat membantu saya ketika saya melakukan sesuatu. Setelah serangkaian pertempuran di arena pertempuran Kaisar Surga, saya merasa kemacetan saya telah mengendur. Saya akan pergi dan membeli inti iblis lagi besok untuk meningkatkan level kultivasi saya dengan sekuat tenaga. Kemudian, Lu Ming muncul di platform ketiga kuil tertinggi. Dia memasukkan kristal spiritual ke dalamnya dan mulai bertarung dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lu Ming keluar lebih awal dan menuju ke pasar. Itu masih merupakan paviliun harta karun. Tuan muda, Anda di sini. Silakan masuk. Mata wanita muda yang menerima Lu Ming sebelumnya berbinar saat dia melihatnya. Dia membawa Lu Ming ke ruang VIP. Hahaha, Tuan muda, sudah lama tidak bertemu. Dengan sangat cepat, penjaga toko masuk. Tuan muda, apa yang perlu Anda beli kali ini? Penjaga toko, saya ingin 100 inti iblis kelas 9 LV3. Kata Lu Ming. 100. Penjaga toko terkejut. Ya, apakah ada masalah? Petik 2. Lu Ming sedikit mengernyit. Mungkinkah paviliun harta karun tidak memiliki stok sebanyak itu? Tidak, tidak masalah. Penjaga toko dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia baru saja terkejut sebelumnya dan tidak mengerti mengapa Lu Ming membeli begitu banyak inti iblis. Juga, 20 porsi esensi darah binatang iblis kelas 9 LV3. Lu Ming melanjutkan. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar, Tuan muda. Saya akan segera ke sana. Penjaga toko menganggukkan kepalanya berulang kali, wajahnya penuh senyuman, dan berjalan keluar. Segera, penjaga toko membawa lebih dari 100 inti iblis dan 20 esensi darah binatang iblis. Tuan muda, harga asli esensi darah dan inti monster ini adalah 1 juta kristal spiritual. Tapi Anda memiliki kartu VIP dengan diskon 20%. Harga totalnya adalah 800.000 kristal spiritual. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Senang rasanya memiliki kartu VIP. Dia bisa menyelamatkan 200.000 kristal spiritual. Lu Ming membayar kristal roh tanpa ragu-ragu dan menyimpan esensi darah dan inti iblis. Dia kemudian meninggalkan paviliun harta karun di bawah tatapan hormat dari penjaga toko dan pramuniaga cantik. Setelah kembali ke aula bintang umum, Lu Ming berjalan langsung ke Gua Bumi Ion. Efeknya paling baik bila dikombinasikan dengan budidaya di Gua Bumi. Di Gua Bumi tingkat 6, Lu Ming masuk ke ruang rahasia dan duduk bersila. Dengan kilatan cahaya merah, garis keturunan pemakan roh muncul. Piton,
yang panjangnya lebih dari 10 meter dan memiliki sisik yang berbeda, digantung di atas kepala Luming. Luming mengeluarkan pil iblis. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyedot pil iblis itu ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, ia juga menyedot energi spiritual elemen api dalam jumlah besar. Sekarang garis keturunan pemakan rohnya telah mencapai tingkat ke-7, ia dapat melahap energi spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih cepat daripada garis keturunan tingkat ke-9. Energi spiritual tipe api dalam jumlah besar dan energi dari inti iblis dimurnikan oleh darahnya dan melonjak ke tubuh Luming. Kemacetan di puncak alam master besar kelas 6 akhirnya mengendur, dan ada tanda-tanda terobosan. Dua lagi. Dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan dua inti iblis lagi dan membiarkan ular piton raksasa itu menelannya. Ledakan. Gelombang energi terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Luming dan akhirnya berubah menjadi ledakan yang keras. Dia telah menerobos ke ranah Grandmaster kelas 7. Setelah menerobos ke alam Grandmaster kelas 7, garis keturunan Luming menjadi lebih menakutkan. Itu terus-menerus menyerap semangat ki dari dunia luar. Roh ki dari dunia luar membentuk corong yang terus-menerus dimakan oleh garis keturunan pemakan roh. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan inti iblis lainnya dan terus melahapnya. Ki esensial dalam tubuh Luming melonjak pesat. Beberapa jam kemudian, fenomena aneh itu akhirnya hilang. Ki sejati Grandmaster kelas 7 dua kali lebih padat dari Grandmaster kelas 6, tapi itu masih belum cukup. Saya harus terus menerobos. Setelah itu, Luming terus mengkonsumsi inti iblis dan berkultivasi. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya, menelan inti iblis untuk meningkatkan budidayanya, dan sisa waktunya untuk memahami kekuatan api dan memahami teknik seni bela diri. Waktu berlalu, dan waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Luming telah melahap 100 inti iblis, dan budidayanya telah meningkat ke puncak ranah Grandmaster kelas 7. Itu benar, inti iblis tingkat 3 kelas 109 hanya dapat meningkatkan kultivasi Luming ke puncak master hebat kelas 7. Di alam master agung kelas 7 dan inti iblis tingkat 3 kelas 9, efeknya jauh lebih lemah. Dia juga telah mengonsumsi 20 porsi esensi darah binatang iblis kelas 9 LV3 untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. Namun, garis keturunannya masih di level 7 dan belum menembus. Luming memperkirakan bahwa kecuali itu adalah esensi darah dari alam Grandmaster seni bela diri, tingkat meridian darah akan meningkat sangat lambat. Esensi darah dari Wuzong. Memikirkan hal ini, Luming tidak bisa menahan senyum pahit. Esensi darah seorang Grandmaster seni bela diri setara dengan esensi darah binatang iblis tingkat 4. Memikirkan harganya membuat Luming pusing. Gua bumi tingkat ke-6. Ki spiritual properti api masih sedikit lemah. Ayo naik ke tingkat ke-7. Mata Luming berbinar. Dikatakan bahwa hanya Grandmaster bela diri yang bisa pergi ke gua bumi tingkat ke-7. Karena ki spiritual properti api terlalu kaya dan kejam, sangat berbahaya bagi seorang Grandmaster bela diri untuk terjatuh. Namun, Luming memiliki garis keturunan pemakan roh dan tidak takut sama sekali. Dia bermaksud memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi yang kaya dan kejam untuk membantunya menerobos ke alam berikutnya dan pada saat yang sama memahami kekuatan api. Dia merasa bahwa kekuatan api sudah hampir mencapai kesuksesan besar. Dia keluar dari ruang rahasia dan menuju ke lantai 7. Begitu dia mencapai tingkat ke-7, Luming merasa seolah-olah dia telah sampai di mulut gunung berapi. Ki spiritual atribut api yang menakutkan dan kejam terus-menerus menyerang Luming. Bagus, lingkungan seperti inilah yang aku butuhkan. Dia membuka ruang rahasia dan masuk. Kemudian, dia mengendalikan garis keturunannya yang melahap roh. Energi spiritual kekerasan dari langit dan bumi terus berkumpul menuju Luming. Bab 252, Ulang Tahun Kaisar. Beberapa jam kemudian, Luming berhenti berkultivasi dan mulai memahami kekuatan api. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Suatu hari, pintu batu ruang rahasia terbuka dan Luming keluar. Ada senyuman di wajah Luming. Jelas sekali, dia telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Ulang tahun Kaisar tinggal setengah bulan lagi. Luming berencana menanyakan kondisi ayahnya. Dia berjalan keluar dari aula bintang umum dan menuju jalan, menuju istana kekaisaran. Saat ini, orang-orang di jalan tiba-tiba melihat ke langit secara serempak dan mulai berdiskusi.
Siapa orang itu? Kamu sebenarnya sangat berani, berani terbang di atas ibu kota kekaisaran dengan begitu berani. Seseorang berteriak. Pembangkit tenaga Grandmaster seni bela diri biasa dilarang terbang di langit di atas ibu kota kekaisaran. Hanya figur tingkat tuan yang tidak dibatasi oleh pembatasan ini. Sekarang, ada yang berani melakukan ini. Lu Ming juga melihat ke atas. Di langit, sosok muda berusia 20-an, mengenakan jubah merah, sedang berjalan di udara menuju kedalaman ibu kota kekaisaran. Itu Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Seseorang berseru, "Apa, itu sebenarnya Ling Yanqi?" Banyak orang terkejut. Mata Lu Ming berkedip. Itu adalah Ling Yanqi, generasi muda terkuat di 5 sekte besar kekaisaran matahari terik, lembah awan merah. Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan kekaisaran matahari terik. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu dengan 6 pahlawan matahari terik. Saudara Ling, tunggu sebentar. Saat ini, teriakan lembut datang dari belakang. Kemudian, seorang pemuda berjubah putih dengan wajah tampan melangkah di udara. Itu Feng Wuji dari Sekte Pedang Mistik. Satu lagi dari 6 pahlawan. Seseorang berteriak. Dia adalah Feng Wuji. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming telah mendengar nama Feng Wuji berkali-kali di Sekte Pedang Mistik. Feng Wuji adalah kebanggaan generasi muda Sekte Pedang Mistik. Dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Meski Duan Mulin dikenal sebagai seorang jenius yang tiada taraf, ia masih muda dan belum mampu bersaing dengan Feng Wuji. Lu Ming telah berada di Sekte Pedang Mistik selama lebih dari setahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Saudara Feng, kamu datang begitu cepat. Ayo pergi bersama. Ling Yanqi tersenyum dan menunggu Feng Wuji tiba. Keduanya kemudian menghilang ke langit. Ya dewa, 2 dari 6 pahlawan matahari terik ada di sini hari ini. Ini jarang terjadi. Itu benar. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sekarang, ada 2 di antaranya. Ulang tahun ke-60 Yang Mulia Kaisar semakin dekat. Tidak peduli apa, 5 sekte besar harus tampil. Mereka pasti akan berkumpul di ibu kota kekaisaran, dan tidak dapat dihindari bahwa para jenius dari 5 sekte besar akan berkumpul. Akankah ke-6 pahlawan berkumpul dan memulai kompetisi? Saya sangat menantikannya. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Di antara 6 pahlawan, Qiu Changkong tidak ada bandingannya, tetapi 5 lainnya belum pernah bertarung. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Akan sangat bagus jika terjadi konfrontasi puncak kali ini. Di jalanan, banyak orang berdiskusi. Adapun tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, itu langsung diabaikan oleh mereka. Jika 6 pahlawan matahari terik tidak bisa terbang di kota kekaisaran, siapa lagi yang bisa? Mereka adalah penguasa masa depan kerajaan matahari terbakar. Di masa depan, seluruh kekaisaran matahari yang terbakar akan menjadi milik mereka. Lu Ming tidak berkata apa-apa dan melanjutkan perjalanannya ke istana. Namun, ada kilatan tajam di matanya. Dia akan mencapai puncak 6 pahlawan matahari terik cepat atau lambat, dan bahkan melampaui mereka. Dia berhasil memasuki istana kekaisaran dan melihat Huachi. Sayangnya, meski keluarga kerajaan telah mengerahkan tenaga dalam jumlah besar, masih belum ada kabar mengenai ayahnya, Lu Yuntian. Lu Ming menghela nafas dan hanya bisa menunggu. Setelah mendiskusikan situasi saat ini dengan Huachi, Lu Ming meninggalkan istana. Ketika dia tiba di gerbang aula bintang umum, dia menemukan bahwa sejumlah besar siswa telah berkumpul di sana dan saat ini sedang berpencar. Tian Yun, dia kembali. Sial, kenapa dia tidak muncul tadi? Itu semua salahnya. Suara bergumam datang dari para siswa di sekitar. Tentu saja, suaranya sangat lembut karena dia takut Lu Ming akan mendengarnya. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia agak bingung. Kakak Tian Yun. Saat ini, Ming Feng datang. Ming Feng, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Kakak Tian Yun, ini adalah sekolah pedang Sifang. Baru saja, seorang murid sekolah pedang Sifang datang dan mengancam akan melumpuhkanmu. Namun, kamu tidak ada di sini, jadi semua orang bilang kamu sedang mengasingkan diri. Murid-murid sekolah pedang Sifang melukai lebih dari 10 siswa aula bintang umum. Mereka sangat arogan. Ming Feng berbisik. Ini sekolah pedang 10 arah lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Kakak Tian Yun, menurutku sebaiknya kau menghindarinya untuk saat ini.
Saya mendengar bahwa ada orang jenius dalam daftar perak di antara murid sekolah pedang 10 penjuru. Mereka berada di puncak alam master bela diri dan sangat kuat. Ming Feng berkata dengan cemas. Jika mereka datang lagi, beritahu aku. Lu Ming meninggalkan kalimat dengan cara yang sangat mendominasi dan kemudian kembali ke asrama. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di asrama dan mengembangkan berbagai teknik seni bela diri di platform ketiga kuil tertinggi. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, badai telah berkumpul di ibu kota kekaisaran, dan para jenius dari 5 sekte besar telah berkumpul. Tidak hanya ada jenius alam master, tetapi ada juga jenius alam grandmaster dan bahkan murid emas dari berbagai sekte. Namun, dalam setengah bulan ini, meskipun semua sekte telah berkumpul, suasananya sangat tenang. Bahkan murid sekte pedang segala arah tidak datang mencari Lu Ming lagi. Namun, semua orang merasa suasananya tidak tepat. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai, dan sangat menyedihkan. Setengah bulan kemudian, ulang tahun ke-60 Kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar, Hua Zhengxing, hanyalah permulaan. Pagi-pagi sekali, Hua Qi datang menjemput Lu Ming dengan kereta binatang. Bersama Hua Qi, mereka tiba di Istana Kekaisaran. Perjamuan ulang tahun diadakan di halaman depan Istana Kekaisaran. Itu menempati area yang luas, tetapi hanya beberapa lusin meja yang ditempatkan. Karena yang bisa datang ke sini semuanya berstatus tinggi, jumlahnya tidak banyak. Lu Ming mengikuti Hua Qi dan duduk di meja di sebelah kanan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang perlahan bertambah. Saudara kandung, selir, bangsawan, dan Menteri Hua Qi semuanya duduk. Tuan Lembah dan para tetua lembah awan merah telah tiba. Teriakan nyaring bergema di seluruh area. Semua pangeran, putri, selir, dan menteri mengubah ekspresi mereka dan berdiri. Lu Ming tidak ingin menjadi terlalu istimewa dan bangkit juga. Di pintu masuk utama, sekelompok 6 orang masuk dengan langkah megah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Dia mengenakan jubah merah dan memiliki sosok kekar. Tatapannya menyapu kerumunan, dan semua orang merasa seolah-olah lautan luas mengalir ke arah mereka. Sangat menakutkan. Di belakangnya, ada 4 lelaki tua yang juga mengenakan jubah merah, namun jubah merahnya bertatahkan emas. Dia adalah tetua berjubah emas di lembah awan merah. Yang terakhir adalah seorang pemuda. Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Salam, Master Lembah Awan Merah. Semua selir, pangeran, bangsawan, dan menteri memberi hormat kepada Tuan Lembah. Dari sini terlihat betapa menurunnya keluarga kekaisaran. Mereka masih sangat menghormati 5 sekte besar. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Di mana yang mulia? Apakah dia belum datang? Master Lembah Surga Merah tertawa dan duduk di kursi.